nama Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kepada kemauan. Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala sesuatu. Haleluya, haleluya, menang. Haleluya. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya nah. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Dengan Kristus tidak lagi kompromi dengan Tuhan. Ada sukacita bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kami. Kami deklarasikan orang Batak diberkati, orang Batak adalah hamba Tuhan. Kami adalah Israel rohani yang dicangkokkan pada pokok anggur yang benar di Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jikalau engkau tidak menerima Yesus dan tidak mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau akan mati terhadap dosamu. Engkau akan binasa dalam keabadian, di dalam maut, dalam neraka. Hari ini terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kau akan mengalami berkat, mengalami sukacita, kemenangan, pemulihan, damai sejahtera yang melimpah dalam. Haleluya! Katakan amin. Amin. Oh, salam semuanya rekan-rekan yang pengikut di 26. Ya, saya udah ada 2 tahun, hampir 2 tahun lah jadi pengikut Nabi 26 ini, tapi baru masuk nih sekarang, ganti-ganti nama terus, Pak. Iya, saya mau ngomentarin apa itu si Anies itu, Pak ya. Iya. Jadi Anies itu bakal susah kena jeratnya karena semua udah diatur sama dia, Pak. Semua anggaran itu di DKI itu kebanyakan untuk proyek-proyek hibah. Hibah dalam arti kayak macam ke ormas atau untuk ya proyek-proyek non fisik yang susah diauditnya. Kalaupun ada proyek-proyek fisik itu proyek-proyek yang nggak bermutu kayak macam sirkuit itu semua udah dibagi-bagi, Pak. Semua udah dibagi-bagi dalam arti dari mulai pengawas inspektorat sampai BPK apa itu udah diam semua itu, Pak. Makanya nggak bisa kesentuh kecuali dia memang nanti ada cepunya atau langsung itu bisa. Makanya semua diam karena kan kekuatan politik dia 58%, JKT 58 lah ini kan. Dia ngandalin selama ini kan dari ormas sama kekuatan agama ini yang selalu dibikin narasi politiknya. Kalaupun ada yang protes kayak gimana sumur resapan atau kayak gimana itu percuma. Karena memang itu hak dia. Semua SKPD maksudnya itu kepala dinas, kepala suku dinas, itu semua udah pasang badan untuk mulusin proyek itu semua. Kayak gitu loh, Pak. Lalu untuk komentarin yang di Samosir kan apa itu, Pak. Dogmanya mereka kan korupsi adalah oli pembangunan, Pak. Pelicinnya pembangunan. oli pembangunan benar itu, Pak. Dogmanya Makanya mereka, golongannya Anies, Fadli, Son itu kan. Makanya dia mesti kena gap langsung atau ada cepu dari dalam, baru dia bisa. Jokowi nggak bisa berbuat apa-apa, Mendagri nggak bisa berbuat apa-apa walaupun rakyat udah teriak apa-apa karena unsur pidana untuk dia kena di situ nggak bisa, kurang kuat bisa, gitu. Pak. Itu bukan pidana, tapi walaupun goblok, semua Pak. Yang Anies lakukan itu bukan korupsi, goblok ya, tapi kayak seperti itulah. Jadi memang Goblok sengaja kan, dibikin benar, ruwet. benar, Pak. Nah, caranya dia sengaja dibikin ruwet. Semua dibikin ruwet, benar, Bang. Benar. Kayak gitulah, makanya susah, Pak. Kalau ngomentarin dia itu susah. Saya pusing lah, ya kan? Iya.
Lu ngomentarin yang di Samosir apa ada situs Raja Batak itu, aduh itu udah, kalau menurut pendapat saya itu kayak macam kasus HKBP dulu lah Pak, berusaha untuk memecah belah orang Batak kayak seperti itu jadinya Pak, Ya, diterjunin aliran ini videonya gereja-gereja mau itu, kita setel videonya ini. iya itu kayak gitu Pak. Mm-mm. Itu kan udah ketahuan lah kayak model-model kayak macam kayak gimana lah aliran mereka itu yang nggak mau mengakui adat, ya kan? Ya, Yang mengharamkan adat, padahal mereka asli dari Batak. ya, Itu ngerinya. Yang saya Ya. takutin mau di framing, dipecah belah orang Batak itu seperti kasus HKBP dulu, dipecah belah dari mulai gereja. ya. Orang Batak Tapi dipecah saya belah kira ini itu bukan mulai framing, dari Pak. Ini gereja. adalah karena saya mengenali orang-orang model begini ini karena saya kan berasal dari seperti ini, Pak, gereja yang seperti ini. Dan saya bertobat. Iya, itu yang Nah, ini gereja-gereja. contoh ya, ini kita setel dulu Pak ya. Kita setel dulu nih Pak. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala sesuatu. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Dengan Kristus tidak lagi kompromi dengan dosa. Ada sukacita bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tahun ini. Kami deklarasikan orang Batak diberkati. Orang Batak adalah hamba Tuhan. Kami adalah Israel rohani yang dicangkokkan kepada pokok anggur yang benar di Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jika engkau tidak menerima Yesus dan tidak mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau akan mati terhadap dosamu. Engkau akan binasa dalam keabadian, di dalam maut, dalam neraka jahanam. Hari ini terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kau akan mengalami berkat, mengalami sukacita, kemenangan, pemulihan, damai sejahtera yang melimpah dalam hidupmu. Haleluya! Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Begitu. Nah, jadi gini, ini pendapat saya terkait yang diinjaknya situs dari Raja Batak yang ada di Pusubuhi. Oke. Nah, saya sebagai masyarakat dan sebagai ketua pemuda Batak Bersatu Kabupaten Samosir sangat menyesalkan hal yang dilakukan oleh rekan kita yang berdoa di atas situs si Raja Batak itu. Kalaupun mau berdoa jangan menginjak situs itu. Dia kan bisa berdoa di bawah. Kalaupun dia mau mendoakan semua bangsa Batak, jangan menginjak-injak situs opung kami si Raja Batak. Nah, saya sebagai masyarakat dan sebagai Ketua DPC di Kabupaten Samosir sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh oknum pendeta itu. Makanya harapan saya sebelum bertindak harus dipikirkan dulu semua masyarakat Batak yang ada di Kabupaten Samosir keberatan atas tindakan yang dilakukannya. Kalau mau berdoa, berdoalah di gereja. Kalau mau berdoa, jangan berdoa sambil menginjak situs opung Raja Batak. Nah, harapan saya ke depannya pihak dari Kabupaten Samosir pun pemerintah agar memperhatikan ini dan menindaklanjuti ini. Lalu ada juga lembaga adat yang ada di Kabupaten Samosir, itu tolonglah rekan-rekan yang dari lembaga adat agar mereka dapat menindaklanjuti hal ini agar tidak terjadi lagi
untuk kedua kalinya di Kabupaten Samosir. Nah, kalau memang tidak bisa bertindak, ya kami sebagai masyarakat. Kalau saya lebih setuju orang ini ya dipanggil ya, ditegur ya. Gerejanya kalau perlu dipanggil itu kan rombongan, berarti atas itu rombongan itu kan. Gerejanya harus tegur. Itu kan pelecehan terhadap budaya Batak, nggak boleh. Loh, saya juga pendeta ya, tapi saya nggak setuju. Ini nggak benar. Justru yang saya lakukan itu malah benar. Saya maki-maki Muhammad itu malah benar. Karena Muhammad mengajarkan yang nggak benar. Tapi kalau ini nggak boleh. Nah, salah itu PGI, goblok itu PGI-nya juga, diam aja begini. Ini harus ditegur, nggak boleh. Jadi, ya Alkitab pun nggak mengajarkan gitu. Nggak ada peperangan uduk begitu, yang nggak ada. Alkitab nggak ngajarin begitu. Nggak ada di Alkitab yang dilakukan oleh orang ini ya. Nah itu orang karismatik doyan begitu tuh. Alkitab nggak ngajarin ya, yang seperti itu. Tidak ada satupun di Alkitab yang ada cerita yang begitu tuh, seperti itu. Nggak ada. Lalu dari mana salahnya? Salahnya dia. Karena dia tidak belajar Alkitab. Sekarang kalau ditanya gerejanya dia diakonia enggak. Yang ditulis malah nggak dilakukan, yang nggak ditulis malah diada-ada. Nah, makanya kemarin saya bilang, kamu mau jadi orang Islam yang baik, tinggalkan Al-Quran, kamu harus kompromi dengan dunia ini. Kalau kamu mau jadi orang Kristen yang baik, kamu harus baca Alkitabmu baik-baik. Kalau enggak, kamu kan geblek. Yang diajarin pendetamu, yang ngawur-ngawur suruh cium sepatu segala macam, nanti wah nggak benar kamu. Ya, yang benar adalah Anda lakukan apa yang di Alkitab. Alkitab suruh bilang diakonia. Apa sih yang namanya peperangan rohani? Bukan begitu, itu salah. Disuruh kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, kita disuruh berkasutan kerelaan memberitakan Injil. Kita disuruh memberitakan Injil. Ya, kita disuruh berikat pinggangkan kebenaran. Ya, kita kebenaran aja hidup kita kudu benar. Ya, kita disuruh menggunakan ketopong perisai iman. Harus punya iman. Tapi bukan punya iman. Kenapa punya iman? Karena hidupnya dalam kebenaran. Kebenaran itu jadi rema itu jadi iman. Kita harus punya pedang roh. Apa pedang roh itu? Pedang roh adalah firman Tuhan rema tadi. Karena kita punya rema, maka kita punya iman. Nggak kayak tadi, sambil wah kayak tadi, wit. Itu tuh ngawur ya. Tidak ada teksnya sama sekali, itu hasil dogma. Nah, jadi ngelantur. Makanya orang Kristen harus hati-hati. Teks sesuai dengan teks. Makanya ikut kelas evangelis, nanti saya ajarin. Bagaimana hidup sesuai dengan teks. Nggak ngawur-ngawuran. Nah, kalau dia sudah ngawur-ngawuran begitu, itu harus dipanggil, harus ditegur. Kalau dia masih nekat begitu, gerejanya kudu ditutup. Berarti ngajarin nggak benar gerejanya. Itu baru nggak benar tuh yang tadi itu. PGI ya geblek juga si PGI ya. Orang begitu dibiarin. Kalau dia anggota PGI harusnya dikeluarin dari PGI, bisa disanksi. Oh itu udah pelecehan budaya ya, itu benar-benar melecehkan loh. Nggak boleh itu. Ya, saya pun tidak setuju yang begitu. Tidak ada kaitannya. Tujuannya apa itu coba? Wah supaya orang Batak bertobat. Nggak akan bertobat, malah marah. Jadi supaya bertobat gimana? Diakonia. Karena banyak orang Batak yang miskin. Kasih makan. Yang benar begitu. Banyak orang Batak miskin. Kenapa gereja itu tidak berdiakonia? Nggak bakal lah, kere lah. Nanti dia, oke kita butuh dana, kita akan bikin begini, kita bikin begitu. Dana lagi, dananya buat apa? Akhirnya nanti ujung-ujungnya pendetanya coba pakai limosin coba. Ujung-ujungnya pendetanya pakai mobil mewah yang begitu-begitu itu. Percaya saya sudah ngelihat ratusan bukan cuma satu. Yang begitu ujung-ujungnya nanti pendetanya pakai mobil mewah, pakai hedonisme. Ya. Ujung-ujungnya kan begitu nanti pendetanya, kamu sedang dimanipulasi oleh pendetamu. Bikin gedung baru benar. Ya bukan gedung baru pakai AC semua, nanti ujungnya gedung baru apa? Emosi. Nah, karena pendetanya aja geblek begitu, gimana nanti Indonesia nggak jadi khilafah? Pendetanya geblek begitu, gimana nggak jadi khilafah? Ya kan? Nah, yang benar ada diakonia.
gila-gilaan diakonia, nanti nggak bisa jadi khilafah. Ya, wah makanya jangan beragama. Nah itu tadi orang beragama itu tadi itu. Itulah orang beragama, ritual-ritual. Ya, kekristenan itu nggak perlu ritual. Anda pengen menangkan Indonesia, nggak perlu pakai ritual. Yang kayak tadi itu nggak ada, bohong itu Anda jangan percaya begituan. Saya dari gereja kami, mereka tanya, kamu lihat roh apa di sana? Nggak ada yang lihat, berilusi semua, bohong semua. Kamu lihat roh apa di sana? Nggak ada. Ya tengkang tengking, jengging sendiri ntar dia. Nggak lihat roh apa-apa. Bohong dia. Ketika saya mah bukan mau ini, saya juga turunan paranormal, saya ngerti yang begitu-begitu saya ngerti. Yang begitu tuh solusinya adalah Anda diakonia gila-gilaan. Ya. Terus Anda hidup dalam kekudusan. Itu habis dia teriak-teriak begitu, malamnya dia ngehe sama pembantunya di rumah. Banyak orang-orang munafik yang begitu ya. Ngeri ya. Ngeri. Dia hidup dalam ilusi agamanya dia. Enggak. Cara doa itu nggak tengang-tenging begitu. Paulus nggak pernah ngajarin begitu. Petrus nggak pernah ngajarin begitu. Nengging-nenggingin kuburan. Nggak pernah loh. Ya. Nggak pernah. Bahkan Paulus saja nggak pernah ngajarin nengging-nengging begitu. Yesus saja nggak pernah nengging-nengging kuburan. Nggak pernah. Mana ada coba contohnya? Nggak ada. Ya. Nah, berarti apa? Dia hidup dalam ilusi. Nggak benar, itu bukan. Nah, itu tidak Pancasilais tuh. Nah, pendetanya aja nggak ngerti ya. Coba pendeta-pendeta itu disuruh belajar Pancasila dulu sama Pak Jenderal Tobing. Artinya kita mengkritik orang lain, kita kudu mengaca diri sendiri juga ya. Hati-hati ya. Kita sendiri harus bercermin dengan diri kita sendiri. Kita harus hati-hati dengan diri kita sendiri. Hati-hati dengan yang seperti itu. Oh, saya tahu ada roh-roh, saya juga ngerti tengang-tenging ya, tapi nggak begitu caranya ya. Itu tadi ajaran ngawur itu. Nanti ujung-ujungnya itu paling nanti jinah. Ujung-ujungnya nanti akan ke sana ya. Semua ilusi-ilusi yang begitu tuh ujung-ujungnya nanti ruwet itu pokoknya itu gereja itu nanti. Ada perjinahan, nanti ada korupsi, ada hedonisme. Kalau nanti uang perpuluhan nggak jelas, nanti pendetanya tambah sugih, jemaatnya tambah melarat. Jangan, beriman itu nggak seperti itu ya. Wah serius ya, serius. Makanya harus apa? Uji. Saya sudah pernah melakukannya begituan ya dulu ya. Sudah. Berhasil nggak? Enggak. Begitu saya rubah diakonia marturia. Bukan cuma 1-2 orang, ratusan saya menangkan. Tengking, yang ditengking apa? Balik lagi, yang ditengking apanya yang ditengking? Hidupmu yang harus kamu tengking. Karena pelit, nggak mau berdiakonia. Coba kalau orang-orang gereja di Samosir itu mau berdiakonia dengan sungguh-sungguh, angkat entas kemiskinan di Samosir, orang akan pergi kepada Tuhan. Akan datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Gereja ya pelit kok. Gerejanya aja cuman ngurusin status sosial, ya kan, fasilitas gereja, pendeta dapat fasilitasnya apa, mau jadi pendeta fasilitasnya apa di sana. Pendetanya saja mata duitan kok. Ya kan? Pendetanya masa duitan kok. Nah, kita belajar sebelum kita kritik orang lain, kita harus ngaca dulu diri kita udah beres belum. Autokritik terhadap kekristenan. Ya. Kita autokritik dalam kekristenan, nggak main-main. Wah, keras sekali ya. Ini pendeta 1 miliar itu kalau dijual bisa 1 Samosir 10 tahun itu. Ya kan? Nggak usah mengentaskan kemiskinan. Kalau saya, ya, kalau Anda percayakan saya uang 15 miliar, Nias kelar itu. Serius. Kalau ada yang percayakan saya uang 15 miliar, Nias, Pulau Nias itu kelar. Ada 15 miliar yang lain lagi, NTT selesai itu. Kasih 15 lagi, Papua selesai. Kenapa harus dari Nias dulu? Bukan dari yang kecil dulu dong, yang terisolasi. Kemudian NTT. Kalau NTT dan Nias berhasil, orang percaya saya, orang Papua akan percaya saya serius. Mereka nurut. Selesai. Nggak usah pakai yang triliun-triliun. Serius, saya nggak main-main ya. Masalahnya itu tadi ya, gereja pelit. Gereja punya 15 miliar, ya cuma mau buat jalan-jalan saja ke luar negeri.
Wah, red carpet. Wah, kita akan penginjilan ke seluruh dunia. Perginya dari gereja ke gereja. Geblek gerejanya. Mau penginjilan ke seluruh dunia, perginya dari gereja ke gereja. Yang diinjili orang Kristen lagi. Geblek orang Kristennya juga. Nah, kalau kita penginjilan ke seluruh dunia, kita benar-benar turun ke lapangan ya. Kita turun di alun-alun, kita bikin nanti tenda. Jadi jangan berharap tempat yang nyaman nanti. Apalagi kalau Mongolia ya. Minus 40 derajat Celcius. Oh, tapi bulan Juli enggak ya. 15 derajat Celcius. Minus 15 kalau nggak salah ya. Nah, begitu ya. Luar biasa nih. Oke, ini Pak Paul, ya nambahin sedikit. silakan Pak Rajauti. Jadi begini Pak Paul, akhirnya kedua orang itu minta maaf memang gitu ya. Ya. Di depan Pak itu ya, Pak Buasa Simanjuntak. Akhirnya mereka minta maaf. Cuman balik lagi saya jadi ingat tadi yang Pak Paul katakan bahwa inilah namanya ilusi agama Pak Paul. Ya. Jadi mereka itu naik ke puncak itu kita memang harus jalan kaki sekitar 5-6 jam sih sampai ke atas Pak. Di atas itu nanti ada tempat inilah ya semacam tempat meja besar gitu ya. Biasanya orang-orang datang ke sana, ada macam-macam lah, ada yang bawa pisang, ada yang bawa jeruk purut, ada yang bawa macam-macam lah sesuai dengan tradisi kepercayaan. Kepercayaan dari agama Batak ataupun dari kebudayaan Batak. Artinya tempat itu memang tempat yang disakralkan. Untuk naik ke tempat yang tadi dia injak-injak itu, seingat saya dulu saya juga buka sepatu dan naiknya juga pelan-pelan hati-hati ya. Walaupun mungkin saya bukan parmalim, tetapi saya tetap menghormati adat, tradisi dan budaya leluhur gitu Pak Paul gitu. Tetap saya sangat menghormati. Bukan seperti orang yang ngakunya pendeta kayak tadi itu langsung naik injak-injak dengan teriak-teriak di situ ya. Itu kesannya dia naik 6 jam itu ngapain sih sebenarnya ke atas, buat menghina apa kan gitu kan. Itu namanya dia capek-capek naik ke atas gunung buat menghina gitu. Katanya dia seolah-olah melakukan perang rohani. Perang rohani apa? Gitu. Dia hanya hidup dalam ilusinya itu Pak Paul gitu. Ya. Jadi orang-orang seperti ini sebenarnya banyak Pak yang seperti ini di Sumatera Utara ini. Jadi mereka datang ke tempat-tempat situs sakralnya orang Batak kemudian melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah ini memang harus jadi perhatian kita gitu ke depannya, terutama dari gereja-gereja ini tadi dari gereja Betel ya, kalau GBI ya kalau nggak salah ya. Nah, gitu. Betel lagi. GBI atau apa itu? Biang kerok bener ini gereja Betel ya. Sumbangsinya gereja Betel buat Indonesia apa sih ya sebetulnya ya? Betul. Sementara No Mention sendiri maupun para Romo Katolik dulu ketika mengabarkan Injil di Samosir, karena kan Belanda membagi 2 daerah itu, Pak. Kalau di daerah Toba dan sekelilingnya itu dari Zending dari Jerman, nah, kebetulan gereja Katolik itu masuknya di Samosir. Kira-kira seperti itu mappingnya zaman dahulu dari pihak Belanda gitu ya. Mereka juga tidak menyuruh untuk merusak tempat itu atau melakukan penghinaan terhadap tempat itu. Nah, inilah orang-orang seperti ini. Jadi dia mau memindahkan jemaat dari gereja-gereja yang sudah mainstream, gereja besar itu ke gerejanya dia dengan cara menghina budaya, Pak. Itu yang saya nggak suka. Nah, itu yang nggak benar sebetulnya. Itu makanya saya tanya, GPI ini sebetulnya sumbangsinya apa sih terhadap penginjilan di Indonesia? Kemarin Gilbert bikin seminar penginjilan Indonesia nasional. Apa penginjilan nasional apa itu? Saya ingin tanya, sumbangsinya Gilbert buat penginjilan nasional apa ya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kita harus jujur ya. Sebenarnya GBI kalian menginjili siapa sih? Kalian menginjili orang Katolik dan orang-orang gereja lain supaya masuk ke gerejamu. Berani nggak kalian nginjilin orang-orang Islam? Nggak berani lah. Ya kan? GBI mana berani? Nggak berani ya. Ketika ada orang yang berani, Anda langsung beker, ketakutan. Nah, terus cara-caramu, cara-cara yang klinik-klinik begitu ya, ini kritikan juga ya buat GBI ya. Nggak terima, ya silakan saja, emang gua pikirin, ya kan. Lu kasih makan gua kagak kok, ya kan. Apa sumbangsinya GBI buat Indonesia? Nggak ada. Kalian dagang soalnya. Bisnis. Serius ya, kalian berbisnis. Dinasti, bikin dinasti. Makanya semua pendeta GPI kalau sudah gede diwariskan ke anaknya. Dinasti. Kalau saya gimana? Enggak, saya nggak bisa. Saya sudah wanti-wanti anak saya, nanti kamu tidak mewarisi.
Nggak ada warisan, nggak bisa. Nggak bisa. Sekalipun kita bertumbuh tambah besar, komunitas kita sekarang makin besar, nggak bisa. Ya kan? Karena kita bukan mendirikan kerajaan. Hati-hati ya, mengerikan ya. Mengerikan sekali loh. Gereja sendiri yang berkhianat atas berdirinya khilafah. Gereja sendiri yang akan terlibat di dalam pendirian khilafah itu. Wah, ini kita judulnya tentang Islam, tapi sebenarnya kita kritik adalah gereja sendiri loh ya. Karena memang pada kenyataannya Bizantin itu bisa kalah sama Islam, yang berkhianat ya orang Kristen sendiri. Andalusia bisa jatuh ke tangan Islam karena yang berkhianat orang Kristen sendiri, diawali dari gereja yang korup. Ya, dari gereja yang korup. Oh, ngeri ya, ngeri. Ya. Jadi hati-hati ya, gereja hati-hati. Nah, bagaimana kita mengantisipasinya sekarang? Ya diakonia, jemaat jangan berikan perpuluhanmu ke gereja-gereja ini. Ya, mendingan kau perpuluhan kasihkan ke orang miskin. Belikan nasi bungkus, belikan beras, bagi-bagi sendiri. Kalau kamu tidak percaya, uji perkataan saya. Anda akan lebih diberkati. Dengarkan omongan saya, buktikan kalau nggak percaya. Karena saya sudah mencoba sendiri. Dan banyak orang sudah mencobanya. Dulu sudah ada 2 orang atau 3 orang kesaksian di sini kan. Sudah ada kesaksian yang mengalami terobosan sejak mereka melakukan diakonia. Nggak cuman saya ngoceh-ngoceh, tadi suruh kesaksian. Oh, sudah ada kesaksian. Tapi kan ini kan masalah private, hati-hati sekali. Jangan sampai waktu kesaksian itu jadi pamer. Ya kan? Nah, kemarin Pak Pras juga sudah kesaksian. Ya kan, kemarin siapa dulu Ibu Vivin, itu siapa lagi? Udah banyak yang kesaksian. Cuma nanti kan dikira pamer kan, ini memang kesaksian yang sulit karena supaya jangan jadi pamer. Banyak yang mengalami terobosan. Dulu sudah berapa kali ya kita kesaksian ya, satu-satu mereka ke sini ya diberkati dengan diakonia ini mengalami terobosan. Semua banyak. Ya. Nah, jadi kita nggak main-main. Anda harus uji yang saya ngomong. Buktikan kalau Anda percaya. Anda kasih perpuluhanmu ke gereja dengan kamu kasih ke orang miskin. Akan lebih efektif kamu kasih ke orang miskin. Dan kamu akan lebih diberkati. Ayatnya jeprah itu di Alkitab. Kecuali gerejamu militan, diakonia marturia, ya dibuka benar-benar. Dan gembalamu hidup dalam kesederhanaan. Anda boleh kasih ke sana. Kasih ke gerejamu. Tapi kalau enggak jangan. Percuma. Tapi kalau Anda dan pendeta-pendeta, Anda yang jemaat-jemaat yang pendeta-pendeta, ajari jemaatmu untuk diakonia marturia, nanti kamu akan diberkati. Akan diberkati, nggak usah Anda sampai harus jual harga dirimu ya. Nggak usah sampai harus ngemis-ngemis. Nggak perlu. Serius. Hari ini Anda ingin diberkati, ayo menabur di Yayasan Damaris. Saya nggak main-main, uji kalau nggak percaya. Anda akan diberkati, Anda akan mengalami terobosan. Uji kalau nggak percaya Anda. Nah, makanya para diaken yang di Damaris, hati-hati juga kamu. Ya, kamu main-mainin ini uang Tuhan ya. Kamu berani main-main, wah, kamu nggak akan diberkati, kutuk iya. Serius ya. Ada yang diaken-diaken di lapang pun hati-hati ya. Anda jangan main-main ya, jangan mempermainkan. Memang kita tidak akan sampai bikin ruwet-ruwet. Paling SOP, langgar SOP ya kita berhentiin, nggak akan ruwet-ruwet. Tapi kalau Anda berani main-main, bukan saja Anda nanti nggak diberkati, bahkan Anda bisa minus loh nanti loh. Hati-hati loh. Karena ini uang Tuhan. Sebelum kita bikin kerjaan ini, Tuhan hajar saya habis-habisan. Ajari saya masalah kredibilitas dan integritas. Dan saya paham benar arti kredibilitas dan integritas. Makanya sekarang saya ingatkan Anda, jangan main-main. Sekali Anda main-main, bukan cuma habis, minus kamu nanti. Hati-hati loh. Ya. Saya wanti-wanti ya ini ya untuk para diaken yang di lapang. Ya, ini kan belum kejadian. Nah, kalau sudah kejadian saya baru ngomong kan telat. Ini belum kejadian, saya wanti-wanti. Ya, mungkin kita nggak akan aneh-anehin saudara, tapi saudara kan habis. Karena ini uang, yang ngasih uang ini kadang-kadang orang yang lagi susah hidupnya, dan dia percaya lalu dia berikan segenap hidupnya itu, uangnya itu untuk diakonia. Lalu Anda main-main dengan itu. Wah, hati-hati itu. Nah, ini dimulai dari ini. Bagaimana kita bisa mempertahankan supaya
jangan sampai Islam berkuasa. Militan diakonia, bukan teriak-teriak kayak tadi, tengking sana, tengking sini, itu goblok itu. Gilbert bilang, penjarahan saya tengking, nggak bisa penjara di tengking, kasih makan. Gereja harus diakonia. Ya, harus diakonia gila-gilaan. Kalau gereja tidak diakonia gila-gilaan, Islam akan berkuasa. Itu sudah terjadi, sudah ada buktinya, sejarah menuliskan. Bizantin dan Andalusia itu di depan mata. Kenapa mereka? Karena gereja korup, pajak gerejanya tinggi benar, sementara para biskupnya tinggalnya di Basilea, tinggal di rumah-rumah mewah. Jemaatnya susah. Bahkan dulu lebih parah lagi ya, kalau nggak bayar pajak gereja, diseret masuk penjara loh. Masuk penjara kalau nggak bayar pajak gereja. Sekarang Anda ditakut-takutin kalau nggak bayar puluhan masuk neraka. Serem loh, Anda buktikan yang saya ngomong kalau nggak percaya. Berhenti kasih perpuluhan kepada pendeta 15 miliar, masukkan ke Damaris. Anda akan diberkati. Buktikan kalau saya ngomong dong, jangan cuman buktikan. Anda akan diberkati. Coba setahun aja Anda lakukan. Akan ada terobosan. Kemarin itu malah cuma berapa minggu ya, berapa bulan tuh ya. 2-3 bulan lakukan tiba-tiba terobosan, 2-3 bulan terobosan. Ngeri ya, ngeri ya. Nah, ini ada yang bilang nih, SOM ini sudah berjalan setahun kayaknya nggak ada solusi. Oh ada ya, oh kita sudah kasih makan, kita sudah bikin buku Pancasila. Kamu ada di mana? Kamu tinggal di planet Namek ya Rahman. Oh kita mah udah bikin macam-macam di sini ya, udah bikin gebrakan macam-macam, GKI, Yasmin segala macam udah kita urusin, udah kita bikin rese tuh. Ya pemerintah itu ya, sampai kejang-kejang itu si wakil presiden tuh sama saya itu, minta saya dibunuh. Gitu ya. Oke. Kemarin saya Oke. lihat itu Pak Paul, itu ya. pendeta yang ngomong nggak kasih perpuluhan masuk neraka itu, saya juga lihat videonya. Iya, saya lupa siapa, saya lagi tak cari, belum ketemu. Kalau ada tolong kasih ke saya dong. Saya kulitin. YouTube-nya juga ada Pak di YouTube-nya. Tolong kirim ke saya dong kalau pernah lihat, nanti biar kita bahas itu. Nanti hari apa namanya dia mungkin besok kali ya, besok kita bahas. Nggak perpuluhan masuk neraka, ngawur itu ya. Kalau Anda tidak diakonia, nih ayatnya tak tunjukkan ya, saya nggak bohong loh ya. Kalau Anda tidak ada ayat, Anda tidak perpuluhan masuk neraka. Tapi ayat ya, kalau Anda tidak diakonia, Anda masuk neraka loh. Ayatnya jelas. Nah, ini saya tunjukkan buat Anda semua ya. Kalau Anda nggak perpuluhan, tidak ada ayatnya. Tidak ada ayatnya kalau Anda nggak perpuluhan masuk neraka. Ya, tapi ayatnya kalau Anda tidak kasih makan orang lapar, orang tidak kasih minum yang haus, Anda tidak merawat yang sakit dan besuk di penjara, Anda masuk neraka. Ya, ayatnya jelas. Nah, lihat ya. Lihat nih. Ayat 42 ya, Matius 25 mulai ayat 42. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun menjawab kepada dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kamu melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup kekal. Siksaan kekal itulah neraka. Ini ayatnya yang tertelasnya pendeta nggak berani khotbah ini, pendeta. Mana ada pendeta berani khotbah ini? Gerejanya bisa sepi. Enggak salah. Pendeta khotbahlah ini, gerejamu akan penuh nanti. Engkau akan diberkati nanti. Pendetanya manipulatif kok. Pendeta. Hai GBI, khotbahkan ini di gerejamu. Kamu akan diberkati. Gilbert, khotbahkan ini di gerejamu. Kamu akan diberkati. Mana berani Gilbert khotbah ini? Coba saya pengen dengar Gilbert khotbah ini bunyinya apa nanti. Mana berani Gilbert khotbah ini? Nah beranilah. Ya, saya tantang Gilbert khotbah Matius 25 ayat 42 sampai 46. Coba bunyinya apa nanti?
Ya, hati-hati saudara kasih perpuluhan di gereja, nggak ada gunanya. Saudara kasih ke Damaris, saudara akan diberkati. Kalau saudara tidak kasih makan orang miskin, saudara akan masuk neraka loh. Ya, nggak main-main loh ini loh. Dan ini Yesus bukan lagi ngajar orang banyak loh, lagi ngajar muridnya loh. Ya, artinya ini bukan perumpamaan loh, ini terang-terangan loh. Ya, direct, bukan pakai perumpamaan, karena Matius 24-25 itu Yesus lagi ngajar muridnya, bukan lagi ngajar orang banyak. Serius ya, saya nggak main-main loh, saya ngomong kayak firman Tuhan semua, nggak pakai ngarang-ngarang, nggak pakai kotak-katik gatuk loh. Wah, kalau perpuluhan itu banyak kudu kotak-katik gatuk supaya gatuk. Kalau ini ngasih makan orang miskin, udah direct langsung to the point, belak-belakan ayatnya tertulis. Itu masih mau disangkal, dasar pendeta edan, pendeta sesat, terkutuk, laknat. Masih mau disangkal ini. Mana ada yang berani khotbah ini pendeta, coba. Mawar Saron berani nggak si Philip Mantova khotbah ini? Nggak berani lah. Bingung nanti jemaatnya. Lalu kasihnya kemana sekarang Pak Pendeta? Bingung. Berani nggak coba Tiberias khotbah ini? Nggak ada, saya belum pernah dengar seumur hidup saya sampai hari ini, nggak ada pendeta khotbah ini. Serius, seumur hidup saya, umur saya udah 50 nih, 50 tahun saya ke gereja, nggak pernah ada pendeta khotbah ini. Saya nggak tahu dengan kalian pernah dengar khotbah ini nggak? Paling dengarnya dari saya juga paling kan. Dengarnya juga dari saya, kalian juga sekarang kaget kan? Ternyata Anda nggak bayar perpuluhan, Anda tidak masuk neraka. Kalau Anda tidak kasih makan orang miskin, Anda masuk neraka loh. Nah, Anda dengarnya dari saya sekarang. Serem. Ketawa jahat. Serem-serem membongkar sekarang. Itu goyang sekarang. Ayo, percuma Anda kasih ke gedung gereja buat beli bikin AC yang LCD, LED yang harga miliaran. Beli mixer 10 miliar. Kalau Anda tidak melakukan ini, Anda masuk neraka. Luar biasa. Oke, itu penutupnya ya. Penutupnya serem banget ya. Wah, penutupnya serem banget. Aduh, oke.